Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua kekuatan disampaikan setelah elektabilitasnya unggul dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya di Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Namun sejumlah partai politik yang mengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud belum antusias menanggapi meski tidak menutup peluang untuk bergabung. Wakil Ketua Umum PKB sekaligus asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait menyatakan belum berpikir sejauh itu. Pihaknya masih ingin fokus berjuang melawan dugaan kecurangan di pemilu 2024. Kon sebagai produk ilmiah silahkan, tapi tim Amin akan mengumumkan pada saatnya hasil tabulasi. Sekaligus kami juga akan melakukan komunikasi. Karena apa? Karena hasil dari yang ada ini menurut tim hukum kami ada masalah-masalah yang harus juga diungkap. Jadi jangan sampai, saya sampaikan kepada para pejuang perubahan, jangan sampai quick count itu merubah psikologi kita untuk menang. Itu satu. Sebelum kita bicara soal koalisi. Terima kasih Pak F. PKB akan mentradisikan untuk menjadi bagian yang kritis kepada pemerintah. Sementara itu, Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Hasto menyebut partainya memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi yakni usai pemilu 2004 dan 2009 diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara. Sejumlah pengamat menilai upaya merangkul lawan politik yang dilakukan Prabowo Gibran memperlihatkan kecenderungan untuk menutupi kekurangan dari klaim kemenangan mereka. Meski berpeluang menang satu putaran, masih ada celah dari sentimen negatif yang terus bermunculan. Di antaranya pencalonan Gibran berdasarkan keputusan MK yang kontroversial serta dugaan kecurangan pemilu karena intervensi kekuasaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baik, kita lanjutkan. Bang Bestari, apakah benar sudah ada gitu komunikasi dan lobby-lobby politik dari tim 03 atau bahkan ada sesuatu dari 02? Sampai hari ini konsentrasi Partai Nasdem adalah bagaimana menyelesaikan rangkaian tahapan pemilu ini sampai kemudian lahirlah satu keputusan KPU tentang siapa yang menjadi terpilih menjadi presiden. Dan kemudian yang kedua adalah tentu kita sedang berkonsentrasi penuh juga kaitannya dengan pemilu legislatif ini. Banyak hal yang kami harus lakukan gitu. Jadi lobby-lobby politik rekonsiliasi nanti dulu? Nggak penting kali itu sekarang ini, nanti aja lah. Nanti setelah hasil resmi KPU? Panjang itu waktu masih. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana suara-suara rakyat ini kita tempatkan pada posisi yang terhormat, keluhan-keluhan masyarakat terkait jalannya pemilu ini juga harus kita tempatkan dalam posisi terhormat karena mereka adalah penentu kebijakan Republik ini ke depan pada tanggal 14 kemarin. Dan kemudian satu hal tadi yang disampaikan Pak Prabowo mengenai kami akan merangkul semua. Saya kira dimanapun siapapun yang akan menjadi presiden nantinya setelah diputuskan KPU tidak akan mengatakan saya tidak akan merangkul kalian, saya akan sendiri. Pasti tetap akan menyampaikan hal-hal yang sama yang seperti itu karena memang ini yang paling perlu kita
garis bawahi. Iya. Ketika kau jadi pemimpin, maka kau harus menjadi payung bagi semua, bukan hanya satu golongan. Iya. Harus menjadi payung bagi semua. Jadi statement itu ya harusnya memang seperti itu. Ya, itu adanya di Anies Baswedan salah satunya juga kan begitu. Nanti makanya kita harap ke depan ini pemimpin-pemimpin bangsa yang dilahirkan oleh pemilu-pemilu yang bermartabat, maka akan menjadi payung dan memayungi seluruh kepentingan seluruh golongan, insya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.